Kita masuk ke kasus permainan strategi murni atau pure strategy. Jadi ketika kita melakukan analisis perhitungan untuk kasus di dalam game teori, di awal itu kita nggak akan tahu apakah nanti hasilnya strategi optimal yang terpilih itu masuk ke pure strategi atau mixed strategi. Jadi langkah awalnya mau itu nanti hasilnya pure strategi atau mixed strategi itu pasti di awal kita mencari saddle point-nya dulu. Kalau sudah tercapai saddle point berarti itu stop, langkahnya selesai menggunakan pure strategi. Tapi kalau tidak saddle point maka harus dilanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Nah, untuk mengetahui apakah sudah tercapai saddle point di awal itu bisa dilakukan dengan menggunakan kriteria maksimin minimax namanya. Maksimin itu ketika kita mencari nilai-nilai minimum setiap baris, jadi setiap baris kita cari nilai minimalnya. Maksimum di antara nilai-nilai tersebut adalah yang disebut dengan nilai maksimin. Sedangkan minimax itu kebalikannya. Jadi kita pakainya kolom, kita cari nilai maksimal di setiap kolom, kemudian minimum di antara nilai-nilai tersebut itu yang disebut dengan minimax. Kita langsung coba contoh soalnya aja. Jadi misalnya di sini ada dua perusahaan A dan B. A itu punya alternatif 2 strategi, S1 dan S2. B itu punya 3 strategi, S1, S2 dan S3. Nah, kita pengen tahu nih strategi optimal untuk A dan B itu seperti apa dan berapa nilai permainannya. Jadi selain strategi optimal, hasil akhirnya adalah nilai permainannya. Nah, langkah awal di dalam analisis perhitungan di game teori, yang pertama kita lakukan itu kan matriks payoff, ini sudah punya. Kemudian kita tentukan saddle point atau tidak. Misalnya tadi kita pakai kriteria maksimin minimax. Maksimin itu berarti kita lihat barisnya dulu. Ini ya, kita lihat baris 1 itu ada nilai payoff-nya 1, 9 dan 2. Maksimin itu berarti kita cari yang minimalnya di setiap baris. Minimal antara 1, 9 dan 2 adalah 1. Kemudian minimal dari 8, 5 dan 4 itu adalah 4. Sehingga yang menjadi nilai maksiminnya adalah 4. Jadi kita cari nilai maksimal di antara nilai-nilai minimal. Kemudian minimax kita lihat di kolom 1 dengan 8 itu kita pilih 8 karena minimax itu kita cari maksimalnya. 9 dengan 5 maksimalnya 9, 2 dengan 4 maksimalnya adalah 4. Kemudian dari nilai-nilai ini kita cari nilai minimalnya. 8, 9, 4 yang minimal adalah 4. Nah, dikatakan saddle point itu adalah ketika nilai maksiminnya sama dengan minimax. Tadi maksiminnya 4, minimaxnya 4. Karena nilai maksimin sama dengan minimax, maka di sini sudah tercapai saddle point. Saddle point-nya ada di sini. Sehingga kesimpulannya, karena sudah tercapai saddle point, maka langkahnya berhenti. Sehingga disimpulkan bahwa strategi optimal untuk perusahaan A itu menggunakan strategi S2. Strategi optimal untuk perusahaan B adalah menggunakan strategi S3 dengan nilai permainannya adalah 4. Nilai permainan 4 itu berarti keuntungan maksimal yang bisa diperoleh A adalah 4 satuan. Kemudian kerugian yang minimal yang bisa yang didapatkan oleh B itu adalah 4 satuan juga. Seperti itu. Itu kasus untuk strategi murni. Ini ya hasilnya. Meskipun pemain A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi maksimal dia hanya memperoleh keuntungan sebesar 4 satuan dengan strategi S2. Demikian juga B, kerugian yang paling minimal itu adalah 4 dengan strateginya adalah S3. Kalau kita mau mengubah-ubah strategi
hasil strategi optimal tadi, maka akan berdampak pada menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Jadi strategi ini S2 untuk A dan S3 untuk B itu sudah paling optimal. Yang satu keuntungannya sudah maksimal, yang satunya lagi kerugiannya juga sudah minimal.